Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini kita merangkum film yang berjudul Drunken Master. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ikuti alur film Drunken Master. Film dimulai dengan si kaki petir pergi ke lokasi rahasia. Di sana dia menemukan surat yang memintanya untuk membunuh juara tinju terkenal Charlie Wei. Dia juga menerima sejumlah uang untuk pekerjaan itu. Si kaki petir lalu menuju ke tempat Charlie. Dia secara terbuka memberitahu pria itu bahwa dia ke sini untuk membunuhnya. Charlie terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membayarnya 2 kali lipat untuk membunuh orang yang mengirim surat itu. Namun si kaki petir menolaknya dan mengatakan bahwa kehormatannya tidak akan mengkhianati kliennya. Mereka berdua kemudian mulai bertarung di mana si kaki petir lebih kuat daripada Charlie. Adegan kemudian beralih ke pusat pelatihan kungfu. Beberapa siswa berlatih kungfu. Master Wong melihat murid-muridnya berlatih. Tiba-tiba dia bangun dan menuju keluar. Meminta asistennya untuk mengurus. Asisten mulai mengajar namun beberapa siswa tidak menganggapnya serius. Freddy Wong mulai menggoda asisten bersama dengan teman-temannya. Ketika asisten menyadari hal ini, dia menegur Freddy dan mengatakan padanya, hanya karena dia anak Master Wong, bukan berarti dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Asisten kemudian mencoba memberinya pelajaran dan mereka berdua kemudian bertarung. Freddy berada di atas angin dan mengalahkan asisten dengan mudah. Kemudian hari itu ketika Freddy dan temannya sedang makan, mereka melihat seorang gadis cantik di jalan. Freddy mengklaim bahwa dia bisa memeluk gadis itu dan bertaruh. Dia kemudian mengambil seekor ular dan menggunakannya untuk menakut-nakuti gadis itu dan memeluknya. Tiba-tiba ibu gadis itu datang dan mulai memukuli Freddy. Freddy kalah dari ibu gadis itu lalu dia melarikan diri. Saat perjalanan pulang ke rumah dia memperhatikan Lee. Lee mengambil batu giok dari penjual yang malang dan menolak untuk membayar jumlah yang tepat. Ketika penjual memintanya, dia merusak giok itu dan bahkan memukul penjualnya. Saat itu Freddy datang dan memberinya pelajaran. Dia mengambil uangnya dan menyerahkannya ke penjual. Setelah mengalahkan Lee, Freddy memperingatkannya untuk tidak pernah membangkitkan amarahnya lagi. Freddy kemudian kembali ke rumah. Ketika dia masuk dia menyadari bahwa ayahnya sedang berbicara dengan wanita yang mengalahkannya tadi. Freddy mencoba melarikan diri dari mereka tapi ibu gadis itu mencegahnya. Ibu gadis itu ternyata saudara ayahnya. Dia memberitahu Master Wong bahwa dia digoda Freddy di jalan. Saat hendak menghukum Freddy, Mr. Lee menerobos masuk. Dia menuntut agar Freddy dihukum. Karena telah melukai anaknya, Wong ingin menghukum anaknya sendiri. Namun saudara perempuannya meyakinkannya bahwa mereka yang harus menghukum Freddy sendiri. Dia mengatakan mereka akan mendapatkan 10 serangan pada Freddy. Salah satu anak buah Lee membual bahwa dia hanya butuh 3 serangan untuk mengalahkan Freddy. Dan mulai memukulnya. Setelah beberapa saat ketika 10 serangan berakhir, Freddy masih berdiri tanpa berkeringat. Marah dengan hal itu dia mulai menyerang Freddy lagi. Tapi kali ini Freddy membalas dan memukulinya. Lee kemudian pergi dan bersumpah untuk membalas dendam. Master Wong kemudian memutuskan untuk menghukum Freddy. Dia menghukum Freddy pasang kuda-kuda dan tidak boleh bergerak selama 5 jam setiap hari. Dia memanggil temannya untuk membantunya dan menemukan berbagai cara untuk mencurangi hukumannya. Ayahnya mengetahuinya dan memutuskan Freddy dilatih oleh pamannya pengemis So. Ketika sedang menjalani hukumannya temannya datang untuk menyelamatkannya dan memberitahunya bahwa dia akan berada dalam masalah. Segera dia memberitahunya bahwa pengemis Su memiliki reputasi untuk membuat lumpuh muridnya selama pelatihan. Takut tentang apa yang akan terjadi Freddy memutuskan melarikan diri. Freddy yang lapar dan tidak punya uang pergi ke restoran. Dia duduk di samping seorang pria yang sedang makan dan memesan banyak makanan dengan harapan pria itu nanti yang membayar tagihannya. Tapi ternyata pria itu adalah pemilik restoran. Freddy kemudian dipukuli oleh anak buah pemilik restoran. Saat dia dipukuli dia bertemu dengan pengemis Su. Keduanya berhasil menghajar mereka. Di luar Freddy berterima kasih pada pengemis itu sudah membantunya. Dia tidak menyadari pengemis itu adalah pengemis Su yang membuatnya takut dan melarikan diri beberapa hari yang lalu.
Freddy mulai memarahi orang itu karena tidak mengetahui siapa dia dan ayahnya. Barulah pengemis itu mengungkapkan identitasnya, yang membuat Freddy terkejut. Dia mencoba melarikan diri tapi dia tidak bisa lolos dari pengemis Su. Freddy mencoba melawan pria itu. Tapi kungfu pengemis So jauh lebih hebat dari kungfu milik Freddy. Pengemis So membawa bocah itu ke podoknya. Malam pertama di tempat pengemis So, Freddy mencoba untuk melarikan diri beberapa kali tapi tidak dapat melakukannya karena ketahuan pengemis Su. Keesokan harinya pengemis Su melatih Freddy. Dia diminta untuk terus-menerus memindahkan air dari satu kuali ke kuali lainnya. Freddy berpura-pura tenggelam di salah satu kuali dan ketika dia datang untuk membantu Freddy menjebak lelaki tua itu di kuali dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian Freddy beristirahat dan mengeringkan pakaiannya. Si kaki petir muncul dan memerintahkan Freddy untuk segera pergi. Tapi Freddy menolak dan malah memarahi si kaki petir, dan mengajaknya berkelahi. Si kaki petir mengalahkan Freddy dengan mudah tapi tidak membunuhnya. Dia mengatakan membunuh Freddy akan menjadi aib baginya. Ia merangkak dari bawah kakinya. Freddy lalu melarikan diri. Dipermalukan dan dipukuli, dia tidak bisa melupakan pukulan dan penghinaan yang diterimanya. Ingin membalas dendam terhadap pria itu, Freddy meminta pengemis So untuk melatihnya. Dan hari berikutnya pelatihan ketat dimulai. Pertama melatih tangannya dengan menggunakan tongkat. Pada awalnya Freddy kesulitan untuk mengambil makanannya karena gitu kerasnya latihan tangan. Tapi dengan cepat dia mendapat kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia bisa memecahkan kenari dengan jari-jarinya. Suatu hari Freddy dan pengemis So pergi ke tempat perjudian. Pengemis So memiliki mata yang sangat tajam dan berhasil menang setiap putaran. Pemilik ingin menyingkirkan dia, tapi pengemis So ingin mendapatkan cukup uang untuk membeli minuman. Dia ditantang oleh salah satu dari preman dari tempat judi. Mereka berdua memasang taruhan dengan semua uang mereka. Preman itu mencoba untuk mencuranginya. Preman itu kemudian mencoba melarikan diri dan mengambil uangnya. Freddy menghentikannya dan meminta uangnya. Preman itu menunjukkan kekuatan kepalanya dan menantang Freddy untuk bertarung. Pada awalnya Freddy dikalahkan preman itu, tapi akhirnya Freddy dapat mengalahkan preman itu. Pengemis So meminta Freddy mengambil uang dan membelikan dia minuman beralkohol. Freddy ke restoran dan memakan semua hidangan yang tersedia. Dia meminta pelayan isi botol hanya dengan 3 cangkir anggur dan sisa botol dia isi dengan air. Kembali ke rumah pengemis So menjadi lemah. Karena sumber kekuatan utamanya adalah minumannya. Preman pasar tadi datang dengan master bambu yang terkenal dan menghajar pengemis So. Ketika Freddy tiba dia menyerahkan botol itu. Tapi karena itu hanya air maka pengemis Su tidak punya kekuatan. Mereka berdua terpaksa melarikan diri dan bersembunyi sampai master bambu pergi. Malam itu pengemis Su memarahi Freddy karena membuang-buang uang untuk makanan padahal dia meminta Freddy untuk membeli minuman beralkohol. Freddy mengatakan bahwa jika dia diajari dengan baik mungkin dia bisa mengalahkan master bambu itu. Pengemis Su kemudian memberitahunya bahwa sampai sekarang dia mengajari Freddy dasar-dasarnya. Dia menyatakan bahwa Freddy sekarang siap, dan membuka 2 wadah berisi alkohol yang diawetkan. Dia kemudian mengajari Freddy 7 master jurus mabuknya. Master Lu yang memiliki kendali penuh atas dirinya. Master Li yang memiliki kaki kanan yang kuat. Master Gemuk Han yang membawa kekuatan kuali. Master Lan merupakan master siluman. Master Chang mengkhususkan diri dalam serangan ganda. Master So master serangan leher dan akhirnya Master Miso yang menggunakan tubuh elegannya untuk mengalahkan lawannya. Freddy berlatih siang dan malam melatih jurus-jurus ini. Di sisi lain Mr. Lee suatu hari tiba di rumah Master Wong. Dia bertanya mengapa dia menghentikan orang-orang di desanya untuk menjual tanah kepadanya. Wong bertanya mengapa dia membutuhkan tanah itu. Mr. Lee memberikan alasan bahwa kutukan keluarganya mengharuskan dia untuk mendapatkan tanah itu. Wong mengetahui kebohongannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mendapatkan tanah itu. Dia tahu bahwa tanah itu mengandung batu bara dan Li ingin menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar.
Lee mencoba menawarkannya komisi 20% komisi jika dia membantunya. Wong langsung menolak dan mengusir Lee keluar dari rumahnya. Kemudian di lokasi rahasianya si kaki petir menerima perintah lain dari Mr. Lee untuk membunuh Master Wong. Saat itu Freddy akan kembali ke tempat pengemis Su dengan minumannya. Dia menemukan dojo Master Tongkat Bambu. Berharap untuk membalas dendam untuk terakhir kalinya. Freddy mulai menggoda Master Bambu dan mengajak dia untuk bertarung. Master Bambu mulai memukuli Freddy dengan keahliannya yang luar biasa. Tapi Freddy mulai minum alkohol yang dimilikinya. Dan mulai menggunakan jurus mabuk untuk melawan jurus Master Bambu tidak bisa menandingi jurus mabuk Freddy dan mengaku kalah. Freddy bahkan mengambil 2 kuali besar anggur untuk dibawanya pulang. Setelah mencapai rumah pengemis Su, dia menyadari bahwa pengemis Su tidak ada di rumah. Dia menulis surat kepada Freddy dan menjelaskan bahwa latihannya sudah selesai. Kembali ke dojo Master Wong, dia diberitahu oleh seorang pria bahwa anak buah Lee sedang menggali tanah yang dipenuhi batu bara tanpa seizinnya. Ketika Wong bergegas, kaki petir menunggu dia dan menyerangnya. Kaki petir menantangnya untuk bertarung dan memberitahu tentang dirinya. Dan dia yakin Master Wong sangat cocok jadi lawannya. Dan akan menjadi pertarungan yang terhormat baginya. Dia akan membunuh Wong tanpa memberinya banyak rasa sakit karena menghormatinya. Wong dan kaki petir mulai bertarung. Dan kaki petir lebih unggul daripada Master Wong. Saat itu Freddy datang dan mengatakan bahwa dia akan bertarung menggantikannya. Tiba-tiba pengemis Su juga tiba. Kaki petir merasa terintimidasi. Tapi pengemis Su meyakinkannya bahwa dia tidak akan ikut campur pertempuran karena Freddy saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Freddy dan kaki petir kemudian terlibat dalam pertarungan. Freddy menggunakan semua jurus-jurus yang diperoleh dari latihannya untuk mengalahkan kaki petir sekali dan untuk selamanya.